Aku dan suamiku menemukan sebuah patung yang bisa mengabulkan semua permintaan, asal-usul Sungai Landak. Begini kisah kami, pada zaman dahulu kala di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, hiduplah pasangan suami istri yang miskin dan bekerja sebagai petani. Setiap harinya rutin untuk bekerja di ladangnya, yang tak lain aku dan suamiku. Suatu hari yang terasa sangat panas, seperti biasa suamiku sedang bekerja di ladang. Saat sedang bekerja di ladang, suamiku merasa sudah sangat lelah dan ingin istirahat. Ia pun menghentikan pekerjaannya lalu mencari sebuah tempat untuk beristirahat. Tepat sebelum ia menemukan tempat yang bagus untuk beristirahat, dia menemukan sesuatu yang dilihatnya sangat indah dan berkilau. Melihat sesuatu yang berkilau dari jauh, ia pun menghampiri benda yang berkilau itu dan mengambilnya. Benda yang tadi dilihatnya itu adalah patung landak berwarna emas dan matanya terbuat dari berlian. Melihat benda yang indah tersebut, suamiku pun bergegas langsung mengambil membawanya pulang. Sesampainya di rumah, aku pun ditunjukkan apa yang ditemukannya sewaktu di ladang, sebuah patung landak berwarna emas. Melihat benda tersebut, aku pun senang dan bahagia melihat patung landak emas tersebut yang berkilau. Kami yang saat itu merasa sangat miskin, langsung berniat untuk menjualnya keesokan harinya. Namun pada malam hari, suamiku bermimpi, dan dalam mimpinya tersebut suamiku didatangi oleh seekor landak yang berukuran raksasa. Landak tersebut berkata kepada suamiku, "Tolong biarkan aku untuk tinggal di rumahmu, dan sebagai imbalannya saya akan memberikan semua yang engkau mau." Dengan hanya membelai kepala patung dan mengucapkan doa. Ada dua macam doa, doa pertama untuk memulai keinginanmu, yang kedua untuk mengakhiri keinginanmu. Sekarang hafalkanlah doanya, ucap landak raksasa tersebut kepada suamiku. Selang beberapa saat, suamiku pun terbangun dari tidurnya. Ia lalu membangunkanku dan menceritakan semua hal dalam mimpinya tadi kepadaku. Mendengar penjelasan suamiku tersebut, kami pun mengurungkan niat untuk menjual patung landak emas tersebut. Mengingat kembali mimpi suamiku, lantas suamiku pun mulai membelai kepala patung landak emas tersebut sambil melafalkan doa agar permintaan kami dikabulkan. Sembari dia melafalkan doa, suamiku juga tak lupa mengucap keinginannya, yaitu beras. Hingga tak berselang lama, hal ajaib pun terjadi. Beras yang ia pinta tersebut mulai bermunculan keluar dari dalam mulut patung landak tersebut. Beras itu keluar tanpa henti-hentinya dari mulut patung landak emas tersebut. Setelah merasa cukup, suamiku pun mulai melafalkan doa lagi untuk menghentikan beras yang terus-menerus keluar, dan beras itu pun berhenti keluar dari mulut patung tersebut. Melihat kesaktian patung tersebut, kami pun merasa senang dan tak hanya meminta beras saja. Kami lalu meminta perhiasan dan barang-barang lain yang kami butuhkan juga. Dengan sesaat, kami yang dulunya petani miskin pun menjadi orang kaya dengan harta yang berlimpah. Kami yang merasa sudah lebih dari cukup berkat patung landak tersebut, memulai niat baik kepada para tetangga dengan cara membagi-bagikan sedekah kepada setiap tetangga kami. Tanpa disadari, hal itu membuat seorang tetangga kami merasa iri kepada kami. Tetangga kami yang iri tersebut yang juga ternyata seorang pencuri, menyimpan kecurigaan kepada kami. Ia bertanya-tanya, bagaimana bisa pasangan petani tersebut menjadi kaya dengan sekejap mata? Tanyanya dalam hati. Suatu hari saat kami meminta permohonan pada patung landak emas, tanpa disadari tetangga yang menyimpan rasa iri dan penasaran terhadap kami mengintip dari atas atap rumah sehingga ia itu mengetahui doa untuk meminta. Hingga akhirnya ia melihat kesempatan untuk menyelinap masuk ke dalam rumah kami, dan dia pun mengambil patung landak emas tersebut. Setelah berhasil mendapatkan patung tersebut, ia pun bergegas meninggalkan rumah kami. Dengan berlari kencang, ia pun meninggalkan rumah. Setelah beberapa saat sang pencuri merasa cukup jauh, dia pun mulai merasa letih dan haus. Timbullah niatnya untuk meminta sesuatu dari patung landak tersebut. Dia pun mulai berdoa untuk meminta air dari patung landak emas tersebut. Tak berselang lama, keinginannya pun menjadi kenyataan. Setelah ia merasa puas meminum air yang keluar dari patung tersebut, ia pun ingin segera menghentikan air yang keluar dari patung tersebut. Namun dia kebingungan karena pencuri tersebut lupa doa untuk menghentikannya. Air tersebut pun terus-menerus keluar tanpa henti. Pencuri itu pun merasa panik dan bingung melihat air yang tak berhenti keluar. Lalu dia pun langsung berteriak meminta tolong.
Mendengarkan teriakan tersebut, masyarakat di sekitarnya pun menyaksikan air yang terus keluar tersebut, hingga menjadi kolam air, dan terus mengalir ke beberapa arah, hingga membuat kepanikan orang yang melihat kejadian itu. Mereka pun lari untuk menghindari air yang terus mengalir tersebut. Semakin lama semakin banyak air mengelilinginya. Perlahan air itu menjadi kolam, dan terus mengalir tanpa henti. Air tersebut pun lama-kelamaan menjadi sungai yang besar. Sungai yang terbentuk dari peristiwa tersebut pun diberi nama Sungai Landak oleh masyarakat setempat.